Sama kami di Liga Financial. Kali ini kita akan membahas tentang SOHO atau Soho Global Health Tbk. Nah, ini kita lihat laporan yang kuartal pertama 2025 gimana dengan kinerjanya ya. Ini ada presiden direktur yaitu Eri Yunasri, kemudian ada direkturnya yaitu Piero Brambati. Alamat kantor mereka ada di Jalan Rawa Sumur 2, ini tepatnya di Pulau Gadung di Jakarta ya. Dan kalau kita lihat di sini, saham SOHO ini kan bergerak di bidang kesehatan. Setahu kami untuk kesehatan itu rata-rata kinerja selalu bagus ya. Tapi kita gak tahu juga, itu tergantung entitas masing-masing. Kita lihat dulu. Untuk laporan kali ini nilai itu dia jutaan dan benda itu dia rupiah. Jadi nanti sekali saja dengan 1 juta rupiah. Kas setara kas dari 422 miliaran sekarang menjadi 597 miliaran. Kemudian persediaannya kita lihat, oh ini persediaan kayak kok berkurang 100-an miliaran ya. Ya, persediaan berkurang 100-an miliaran, asetnya meningkat. Kita langsung lihat saja total hutangnya. Dari 2,69 triliunan sekarang menjadi 2,65 triliunan. Ini berarti hutangnya mengalami penurunan cukup bagus. Untuk ekuitasnya sendiri dia meningkat. Nah, ini saya cukup bagus untuk ekuitasnya meningkat dan hutangnya menurun. Pendapatan neto atau penjualannya ini meningkat juga ya. Ini meningkat kurang lebih sekitar 200 miliaran. Oh, laba brutonya baru 440 miliaran ya. Ini bebannya ada yang meningkat. Laba netonya dari 126 miliaran menjadi 133 miliaran. Nah, dari sini sebenarnya kan kita nampaknya itu dia untungnya meningkat. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari penurunan persediaan, berarti sebenarnya mereka mengalami penurunan laba ya. Kalau dari pandangan kami, karena kami melihat bahwa kalau persediaannya turun 100 miliaran, kedepannya kan mau beli juga, dan ini labanya itu dia meningkat sedikit saja, bahkan labanya pun sekarang 100 miliaran posisinya. Saya gak tahu juga, itu tergantung pada masing-masing. Pembayaran kas kepala pemasok ini sedikit meningkat. Ini kita skip. Dewan Komisarisnya, Komisaris Utama ada Eng Lian Tan, Andi Purwohardono, Hari Salim. Direktur utama yaitu Eri Yunasri ya. Baru untuk yang direkturnya ada Rogelio Paulino, lalu ada Castillo, Piero, dan Juliana. Berarti untuk komisaris utama ada Eng Lian Tan, untuk direktur utama ada Eri Yunasri. Oh, ini ada perubahan ini ya kalau kita lihat di sini. Rogelio kemarin sebagai direktur utama, tapi sekarang menjadi direktur. Nah, sedangkan untuk yang apanya ini, untuk yang Eri ini yang jadi direktur utama sekarang. Nah, ini berarti ada perubahan manajemen ya. Kita gak tahu ke depannya gimana. Karyawan tetapnya ini ada penambahan nih. Dia ada bertambah sekitar 16 orang karyawan tetap. Tapi menurut kami ya, walaupun kinerjanya itu terus membaik, sebaiknya karyawan jangan terburu-buru untuk ditingkatkan ya. Apalagi di jam seperti ini, sebaiknya jangan terlalu banyak, terlalu buru-buru. Mengapa kami bilang jangan terburu-buru? Ibaratnya kayak gini, daripada nanti mereka hire terlalu banyak, perusahaan hire terlalu banyak karyawan, ujung-ujungnya pengurangan. Nah, itu lebih baik gak usah nambah terlalu cepat, tapi stabil gitu keuangannya. Ini rata-rata banknya ini semua rata bank daerah ya nih. Nah, ini banyak nih. Kalimantan Barat, DKI, Jawa Tengah, Papua, Sumsel, dan lain gitu ya.
Ini total banknya, ini yang deposito. Piutang usaha kita lihat, piutang usaha pihak ketiga, nanti pihak ketiga semua nih. Dan kalau dilihat dari cash flow-nya masih tergolong oke sih menurut kami. Walaupun yang lebih dari 90 hari ada 130 miliar, ini terus meningkat nilainya. Piutang usaha nih, piutang lain-lain pihak berasi tetap gak ada ini ya. Kemarin ada, sekarang udah gak ada. Ini kita lihat yang pihak ketiga masih oke-oke aja. Nah ini nih, yang persediaan kita lihat dia berkurang itu di mana? Nah ini benar kan? Nah berkurang 115 miliaran kurang lebih. Persediaan barang dagang, oh dia berkurang banyak persediaan barang dagang. Bahan baku dia meningkat sedikit, yang barang jadi berkurang sedikit. Berarti persediaan barang dagang yang berkurang cukup banyak ini ya kalau kita lihat di sini. Nah itulah yang kami maksud bagusan apa ya? Bagusan mereka persediaannya itu jangan terlalu apa ibaratnya, kalau bisa terus meningkat, kalau penjualan terus meningkat, jadi bisa menjaga apanya perputarannya ini ya. Aset tetap ini utang usaha bisa kita lihat di sini. Ini ada pihak ketiga, utang usahanya masih oke-oke aja sih. Sebenarnya dari keuangannya oke-oke aja, tapi yang kami lihat nih ibaratnya tadi dia dikatakan itu labanya kayak bertumbuh gitu ya, labanya kayak bertumbuh, tapi dari segi persediaan dia malah berkurang 100 miliaran. Nah itu kalau kita kurangi dengan labanya sendiri kan berarti ibaratnya jadi apa ya, jadi dikit ya labanya, bahkan berarti mengalami penurunan labanya. Dan di sini ada perubahan, yaitu perubahan direktur utamanya. Pemegang saham kita lihat yang penting itu Tiberia 96, kemudian ada Medishap Investment Holding, ada Cascade Creek, ada Farbrook PT Ltd, ada Nyonya Takgyo Nyo, itu pun sebesar 9% aja. Yang lain itu pada banyak sekali ya pemegang saham ini ya. Tapi biasa perusahaan yang kayak gini kalau mau ambil keputusan itu dia gak gitu gampang, karena banyak sekali pemegang saham yang jumlahnya itu cukup besar ya untuk yang shareholdernya itu. Pendapatannya itu terdiri dari, nah mereka lebih banyak itu dapat di produk obat dari 1,2 triliunan sekarang menjadi 1,4 triliunan. Yang produk kesehatan konsumen mengalami penurunan, kemudian alat kesehatan mengalami peningkatan. Memang sebenarnya menurut kami entah mengapa ya, kami merasa untuk yang produk kesehatan ini cukup bagus menurut kami. Untuk penjualannya, untuk industri kesehatan di Indonesia itu terus meningkat. Nah ini tidak bisa dipungkiri, memang ada peran dari BPJS juga ya menurut kami ya. Karena sekarang rumah sakit rata-rata menerima BPJS, dan itu tidak perlu bayar untuk beberapa case dan sangat membantu masyarakat sih. Gaji tunjangan dan imbalan kerja. Nah ini beban-bebannya, kalau beban masih oke, karena kalau kita lihat dia kan penjualannya memang meningkat. Tapi kalau untuk beban administrasi mungkin nih dia ada beberapa sedikit peningkatan nih ya. Beban penjualan lah ya, penjualan lebih nampak nih. Tapi kan dia memang meningkat aja masih oke. Ini administrasi sudah oke sih menurut kami. Tapi menurut kami untuk persediaan obat juga, walaupun mereka ada yang ada tanggal expirednya, seharusnya tanggal expirednya nggak gitu cepat ya.
Ini kita lihat, nah dia memang kalau labanya itu dari distribusi itu paling banyak. Mereka tidak ada kami sekian, terima kasih, saya frustasi.